Tuh. Baik, pertama-tama izinkan kami mengucap salam terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, pertama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 perkembangan peserta didik. Saya atas nama Niputu Wina Ayu Wardani dengan NIM 23120211120. Dan di sebelah saya ada rekan-rekan saya, yaitu Bagas dan juga Winda. Silahkan diperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, terima kasih ya Opnya Wina. Perkenalkan, nama saya Kadek Bagas Laksmana dengan nomor NIM 2312021129. Nama saya Winda Sari Bauru Rumapea dengan NIM 2312021139. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kami kelompok 6 akan membawakan materi mengenai perkembangan peserta didik pada usia remaja. Jadi pada masa remaja akan ditandai dengan adanya pubertas, yaitu tahap perkembangan di mana terjadi kematangan pada alat-alat seksual dan terjadi kemampuan reproduksi. Nah, pada saat pubertas ini juga akan terjadi perubahan-perubahan lainnya pada remaja, seperti perubahan bahasa, perubahan emosi, dan juga perubahan hubungan sosial. Nah, jadi kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai perubahan-perubahan itu. Nah, yang pertama adalah perubahan hubungan sosial pada remaja yang akan dibawakan oleh rekan saya, Bagas. Silahkan, Bagas. Baik, terima kasih Wina atas waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan hubungan sosial remaja. Hubungan sosial merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Pada masa perkembangan remaja, seorang remaja bukan saja memerlukan orang lain demi memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi juga sebagai pendorong perkembangan dan penentuan jati dirinya. Pada jenjang remaja, peserta didik mulai berusaha mencari jati dirinya, dan tentu saja hubungan sosial remaja menjadi pengaruh terbesar dalam proses penemuan jati dirinya tersebut. Lanjut, adapun karakteristik perkembangan sosial remaja. Yang pertama, pada masa remaja, anak mulai memperhatikan dan mengenal berbagai norma pergaulan. Pergaulan sesama teman lawan jenis dirasa sangat penting, tetapi cukup sulit karena di samping harus memperhatikan norma pergaulan sesama remaja juga, terselip pemikiran adanya kebutuhan masa depan untuk memilih teman hidup. Kemudian kedua, kehidupan sosial remaja. Kehidupan sosial remaja ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Remaja sering mengalami sikap hubungan sosial yang tertutup sehubung dengan masalah yang dialaminya. Yang ketiga, menurut Erik Erikson, bahwa masa remaja terjadi masa krisis, masa pencarian jati diri. Dia berpendapat bahwa penemuan jati diri seorang didorong oleh sosiokultural. Sedangkan menurut Freud, kehidupan sosial remaja didorong oleh orientasi pada kepentingan seksual. Kemudian yang keempat, pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kelompok-kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan yang memegang kendali besar terhadap perkembangan anak. Kemudian yang kedua, kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima
pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Yang ketiga, sosial ekonomi. Status sosial ekonomi mempengaruhi lingkungan tempat ia bersosialisasi serta sarana pendukung perkembangannya. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan menjadi proses sosialisasi. Sosialisasi anak yang terarah. Pendidikan mengarahkan perkembangan anak ke arah yang jauh lebih positif dan bernorma. Dan yang kelima, kapasitas mental dan emosional. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara keseimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Lanjut. Oke. Upaya dan implikasi. Upaya pengembangan hubungan sosial remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, penciptaan kelompok sosial remaja perlu dikembangkan untuk memberikan rangsang kepada mereka ke arah perilaku yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, perlu sering diadakan kegiatan kerja bakti karya, dan kelompok-kelompok belajar untuk dapat mempelajari remaja bersosialisasi sesamanya dan masyarakat. Baik, untuk bab 2, yaitu perkembangan bahasa dan remaja, akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi tadi itu adalah penjelasan dari Bagas mengenai hubungan sosial dari remaja. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa pada remaja. Lanjut. Baik, jadi seperti yang kita ketahui, bahasa itu adalah alat atau media komunikasi bagi seluruh makhluk hidup. Tidak cuma manusia, tetapi bahasa juga digunakan oleh binatang dan juga yang lain-lainnya, ya kan? Cuma kita tidak tahu saja. Oke, jadi perkembangan bahasa adalah perubahan atau bertambahnya kemampuan komunikasi seseorang dalam memahami dan mengucapkan kata. Dan perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan tempat mereka bersosialisasi dan tempat tinggal. Hal ini juga dapat mempengaruhi terbentuknya kepribadian remaja. Lanjut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada remaja. Yang pertama adalah umur. Jadi semakin bertambahnya umur, maka umumnya semakin matang manusia kualitas bahasanya. Contohnya ketika kita SD, kita memiliki banyak sekali pertanyaan mengenai kosakata-kosakata yang kita tidak ketahui artinya. Namun ketika kita sudah beranjak dewasa, ketika sudah SMA, kita mulai mengetahui apa arti dari kata-kata itu. Dan yang kedua adalah kondisi lingkungan. Nah, lingkungan yang dimaksud tidak hanya dalam cakupan daerah, tapi juga lingkungan tempat kita bergaul dan juga lingkungan keluarga kita. Nah, lingkungan ini juga mempengaruhi bagaimana kesan seseorang terhadap kita. Misalnya saja saya yang berasal dari Buleleng. Buleleng ini merupakan adalah kabupaten di Bali yang terkenal orangnya suka ngomong kasar. Nah, dan ketika saya baru pertama kali kuliah dan berkenalan dengan teman-teman saya, maka teman-teman saya itu langsung berkata, "Wih, kamu dari Buleleng ya, pasti suka ngomong kasar." Jadi kesan mereka terhadap orang Buleleng itu adalah suka ngomong kasar, walaupun sebenarnya kita tidak sekasar itu. Nah, selain dalam cakupan lingkungan itu juga ada lingkungan bergaul dan juga lingkungan keluarga, kan seperti yang saya katakan tadi, dan juga sosial media. Sosial media itu juga termasuk dalam lingkungan pergaulan. Karena seperti yang kita ketahui, anak kecil zaman sekarang mulai dari sudah kelas 3 SD sudah berkenalan dengan sosial media, di mana di sosial media itu akan mereka mengetahui bahasa-bahasa yang sebenarnya asing dan mereka akan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada kecerdasan. Nah, kemampuan mengingat, meniru, dan memproduksi serta menyusun kata menjadi bahasa adalah bentuk dari kecerdasan. Biasanya orang yang memiliki kecerdasan tinggi akan menirukan dan memperhatikan kata-kata yang mereka dapatkan entah itu dari orang tua ataupun dari guru mereka. Yang keempat, kondisi fisik. Perkembangan bahasa dapat dihambat oleh kondisi fisik. Contohnya adalah orang yang tunawicara. Mereka selain tidak bisa mengeluarkan sebuah kata, mereka juga sulit untuk mendengar, sehingga itu dapat menyebabkan mereka
kesulitan dalam menambah pengetahuan terhadap suatu kosakata tertentu. Dan yang terakhir adalah jenis kelamin. Nah, ini juga salah satu yang paling berpengaruh terhadap kemampuan perkembangan bahasa kita. Karena seperti yang kita ketahui, pergaulan itu sangat dipengaruhi oleh jenis kelamin seperti perempuan dan laki-laki. Karena seperti yang kita tahu, pergaulan laki-laki itu biasanya lebih kasar dan pergaulan perempuan itu pasti lebih lembut seperti itu kan. Nah, jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada remaja. Selanjutnya adalah pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir. Lanjut. Kemampuan berbahasa dan berpikir saling mempengaruhi satu sama lain. Seseorang yang rendah kemampuan berpikirnya akan mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang logis dan sistematis, sehingga itu dapat menyebabkan ketidaktepatan penyampaian bahasa dan menimbulkan perbedaan maksud yang diterima oleh audiensnya. Sebaiknya, orang yang memiliki tingkat kemampuan berpikir yang tinggi akan mampu menyampaikan sebuah komunikasi dengan baik dan sistematis, sehingga itu dapat memberikan penyampaian yang tepat pada para audiensnya. Baik, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan bahasa pada peserta didik remaja. Selanjutnya akan disampaikan mengenai perkembangan emosi oleh teman saya, Winda. Baiklah, bab ketiga adalah perkembangan emosi. Setiap remaja diberkahi dengan emosi yang menyeimbangkan hubungan yang cenderung berjalan menurut prinsip-prinsip logis. Aspek emosional akan membuat seorang remaja mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak. Selama perkembangan emosional remaja, sejumlah faktor yang dapat membahayakan atau menghambat perkembangan emosional mereka yang sehat. Baiklah, berikut ini adalah bentuk-bentuk emosi. Bentuk-bentuk emosi yang pertama adalah amarah. Di dalamnya meliputi brutal, mengamuk, benci, dan jengkel. Yang kedua adalah kesedihan. Di dalamnya meliputi pedih, sedih, muram, dan suram. Yang ketiga adalah rasa takut. Di dalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, dan was-was. Dan yang keempat adalah kenikmatan. Di dalamnya meliputi bahagia, gembira, puas, dan riang. Yang kelima adalah cinta. Di dalamnya meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, dan rasa dekat. Dan yang keenam adalah terkejut. Di dalamnya meliputi terkesiap, takjub, dan terpana. Yang ketujuh jengkel. Di dalamnya meliputi hina, jijik, mual, dan muak. Sedangkan yang terakhir adalah malu. Di dalamnya meliputi rasa bersalah, malu hati, dan kesal hati. Berikut ini adalah kelompok emosi. Yang pertama, emosi sensoris. Emosi ini ditimbulkan dari rangsangan luar terhadap tubuh. Contohnya rasa lapar, rasa sakit, rasa lelah dan kenyang, dingin dan panas. Yang kedua adalah emosi psikis. Emosi yang ditimbulkan dari jiwa. Contohnya perasaan intelektual, sosial, susila, keindahan, dan ketuhanan. Berikutnya adalah pengaruh emosi terhadap perilaku. Yang pertama dapat memperkuat semangat apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang telah dicapainya. Yang kedua dapat menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi dan dapat juga menimbulkan sikap gugup dan gagap dalam bicara. Yang ketiga dapat melemahkan semangat. Apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan semakin puncak dari keadaan ini ialah timbulnya rasa putus asa. Dan yang keempat adalah mengganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Berikut ini adalah karakteristik emosi remaja. Yang pertama, ketegangan emosi meninggi atau temperamental. Yang kedua, memiliki energi yang besar. Yang ketiga, mudah khawatir. Dan yang keempat, sulit mengendalikan emosi. Adapun kriteria kematangan emosional yang diharapkan tercapai adalah yang pertama, mampu menahan emosi yang negatif atau dapat menyatakan secara tidak langsung. Yang kedua, mampu bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Yang ketiga, mampu menentukan pilihan sendiri. Yang keempat, berani mengambil resiko dan mencoba sesuatu hal yang baru. Yang kelima, bersyukur akan hal-hal yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah bertindak sesuai kemampuan tanpa memaksakan diri. Baik, sekian materi dari bab 3. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi sekian materi mengenai perkembangan peserta didik remaja dari kami. Kami harap materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat penonton terima dengan baik dan benar. Kami juga mohon maaf bila terjadi kesalahan berkata yang kami lakukan.
Baik, jika ada teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Dan kami ucapkan salam penutup. Om Santi 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 Om. Terima kasih.